Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi masih di pelajaran administrasi transaksi. Kita akan melanjutkan pelajaran pada pertemuan kita sebelumnya. Ini adalah pelajaran sambungan daripada materi dokumen transaksi, khususnya kwitansi. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai dokumen transaksi, yakni kwitansi. Nah, kali ini kita akan mencoba mempelajari jenis-jenis daripada kwitansi. Kompetensi dasar masih seperti yang kemarin, kalian harus mampu menganalisis prosedur pencatatan bukti transaksi, kemudian kalian harus mampu mempraktekkan dan melakukan pencatatan bukti transaksi. Sehingga diharapkan dari pertemuan ini, dari pembahasan ini, dan dari video yang kalian tonton, kalian mampu dan memahami dan menganalisis jenis dokumen transaksi, khususnya jenis-jenis kwitansi yang banyak beredar dan kita temukan di kantor ataupun di perusahaan-perusahaan. Nah, langsung saja kita akan membahas yang pertama jenis-jenis kwitansi, yakni kwitansi transaksi produk. Nah, kita bisa melihat pada tayangan berikut bahwa kwitansi tersebut menjelaskan barang apa yang dibeli, kemudian di dalam kwitansi tersebut juga tercantum lengkap mengenai nomor seri barang, tipe barang, alamat konsumen, dan harga barang. Nah, ini adalah contoh daripada kwitansi transaksi produk. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa ini adalah kwitansi pembelian sebuah sepeda motor. Nah, di sini terdapat jumlah uang yang ditulis sebesar Rp25.300.000. Kemudian tercantum juga nomor seri barang, yakni nomor rangka dan nomor mesin. Lalu ada juga tipe barangnya, warnanya, dan harga dari barang tersebut. Nah, ini adalah contoh daripada jenis kwitansi transaksi produk. Selanjutnya jenis yang kedua, yakni kwitansi bukti pembayaran. Nah, kwitansi bukti pembayaran ini bisa berupa angsuran atau pelunasan. Nah, jadi jenis kwitansi ini menjadi bukti pembayaran. Karena kwitansi ini harus kita simpan, karena kwitansi tersebut merupakan bukti yang sah kita sudah melakukan pembayaran angsuran. Bisa kita lihat di sini ada tertulis angsuran ke-1, kemudian ada juga angsuran kedua. Nah, ini adalah contoh daripada kwitansi bukti pembayaran. Jenis kwitansi berikutnya adalah kwitansi transfer uang. Biasanya jenis kwitansi seperti ini digunakan pada instansi perbankan, sebab kwitansi ini memiliki keterangan lebih jelas seperti dengan mencantumkan nomor rekening. Nah, ini adalah contoh daripada pengisian slip setoran. Terdapat nomor rekening, kemudian ada nama pemilik rekening, jumlah yang disetorkan. Nah, ini kwitansi dalam bentuk transfer uang. Biasanya perbankan menggunakan jenis kwitansi berikut ini. Kemudian jenis kwitansi selanjutnya adalah kwitansi cash receipt. Nah, kwitansi cash receipt ini berlaku di dalam lingkungan kerja. Kwitansi ini menerangkan dana keluar atau masuk yang tembusannya akan dilakukan pengarsipan sebagai bukti keuangan saat nanti diaudit. Ketika misalnya bagian pembelian ingin membeli barang, maka menggunakan jenis kwitansi cash receipt. Lalu bagian pembelian barang nanti akan memberikan kepada bagian keuangan, sehingga kwitansi jenis ini nantinya akan disimpan oleh bagian keuangan sebagai bukti dasar bahwa ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh bagian pembelian. Itu sebagai contoh daripada jenis kwitansi cash receipt. Lalu ada juga kwitansi serah terima uang. Nah, ini biasanya kwitansi seperti ini banyak kita temui pada pembelian-pembelian. Biasanya kita menjual barang, kita menggunakan kwitansi standar atau kwitansi umum. Nah, jenis kwitansi ini paling banyak kita gunakan. Dan biasanya ketika jumlah uang sudah lebih daripada 10 juta, itu idealnya sebaiknya digunakan materai. Nah, agar materai tersebut nantinya bisa memperkuat daripada kwitansi tersebut. Dan materai juga sebetulnya sebagai fungsinya selain memperkuat, materai juga adalah salah satu bentuk dari pajak yang sudah kita lakukan pembayaran. Jadi materai juga bisa berfungsi sebagai pajak. Itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan untuk jenis-jenis daripada kwitansi. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, masih di materi dokumen transaksi dalam bentuk dokumen yang lainnya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.